Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas soal hukum bidan tentang bayi baru lahir. Sebelum itu, jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan share ya. Seorang bayi lahir 1 jam yang lalu di bidan praktek mandiri. Telah berhasil dilakukan IMD dan dapat menyusu. Bayi kemudian ditimbang, dilakukan pengukuran antropometri, dan diberikan pakaian yang dapat menghangatkan tubuh bayi. Selanjutnya, bayi diberikan salep mata dan suntikan vitamin K. Berapakah dosis pemberian vitamin K? A 1%, B 1 mg, C 0,5 mili, D 2 mili, E 1 cc. Setelah kontak kulit dan IMD selesai, maka dilakukan penimbangan dan pengukuran bayi. Kemudian diberikan salep mata atau tetes mata antibiotik profilaksis atau tetrasiklin 1% dan suntikan vitamin K 1 mg atau 0,5 mili untuk sediaan 2 mg per mili secara IM di paha kiri anterolateral bayi. Jadi jawaban yang tepat adalah B 1 mg. Seorang bayi baru saja lahir di rumah sakit 10 jam yang lalu. Tiba-tiba bibir dan kukunya berubah menjadi berwarna biru. Hasil pemeriksaan suhu 30 derajat Celcius, denyut jantung 86 kali per menit, pernapasan menggap-menggap, dan bayi tidak mau menyusu. Apa diagnosis yang tepat untuk kasus tersebut? A. Hipertermi, B. Hipotermi ringan, C. Hipotermi sedang, D. Hipotermi berat, E. Sepsis. Hipotermi adalah pengeluaran panas akibat paparan terus-menerus terhadap dingin mempengaruhi kemampuan tubuh untuk memproduksi panas. Hipotermi ringan suhu 36-36,5 derajat Celcius. Hipotermi sedang suhunya 32-36 derajat Celcius. Letargi, tangisan lemah, aktivitas berkurang, kemampuan menghisap lemah, kaki teraba dingin. Hipotermi berat suhu kurang dari 32 derajat Celcius. Sama dengan hipotermi sedang ditambah dengan bibir dan kuku kebiruan, pernapasan lambat dan tidak teratur, serta bunyi jantung lambat. Jadi untuk sesuai kasus tersebut, maka jawabannya adalah D. Hipotermi berat, karena suhu dalam kasus adalah di bawah 32 derajat Celcius. Seorang ibu datang ke rumah sakit untuk memeriksakan bayinya yang berusia 4 hari. Hasil pemeriksaan, kulit bayi kuning dari kepala sampai leher dan menyusui kurang adekuat. Suhu 37,5 derajat Celcius dan pernafasan 60 kali per menit. Berapakah derajat ikterik bayi menurut Kramer? A. derajat 1, B. derajat 2, C. derajat 3, D. derajat 4, E. derajat 5. Penilaian ikterus menurut Kramer yaitu derajat 1 dari kepala sampai leher, derajat 2 dari kepala, badan, sampai umbilikus. Derajat ketiga, kepala, badan, paha sampai dengan lutut. Derajat keempat, kepala, badan, ekstremitas sampai dengan pergelangan tangan dan kaki. Derajat 5, kepala, badan, semua ekstremitas sampai dengan ujung jari. Di dalam kasus disebutkan bayi kuning dari kepala sampai leher. Jadi jawaban yang tepat adalah A. derajat 1. Selanjutnya, seorang ibu memeriksakan bayinya yang berumur 3 hari ke puskesmas karena tubuhnya dingin dan berwarna kebiruan. Ibu mengatakan bayi tidur dekat dengan jendela yang terbuka. Hasil pemeriksaan tubuh kemerahan, ekstremitas kebiruan, suhu tubuh 35 derajat Celcius.
Apakah proses kehilangan panas yang terjadi pada bayi tersebut? A. Konduksi, B. Konveksi, C. Hipotermi, D. Evaporasi, E. Radiasi. Ada 4 mekanisme kehilangan panas. Konduksi yaitu pemindahan panas dari tubuh bayi ke objek lain melalui kontak langsung. Konveksi yaitu jumlah panas yang hilang tergantung pada kecepatan dan suhu udara. Radiasi yaitu pemindahan panas antara dua objek yang mempunyai suhu berbeda. Evaporasi yaitu perpindahan panas dengan cara mengubah cairan menjadi uap atau penguapan. Jawaban yang tepat adalah konveksi. Seorang bidan melakukan kunjungan neonatal hari ketiga. Setelah dilakukan pemeriksaan, didapatkan hasil denyut jantung 110 kali per menit, pernapasan 42 kali per menit, suhu 37,7 derajat Celcius, tali pusat masih basah, kemerahan, dan tertutup ramuan kunyit. Apakah tindakan yang harus dilakukan bidan berdasarkan kasus tersebut? A. Memberikan pengobatan salep antibiotik, B. Memberikan nasihat kepada keluarga, C. Melakukan pendidikan kesehatan perawatan tali pusat, D. Kolaborasi dengan dokter, E. Merujuk ke rumah sakit. Perawatan tali pusat yang benar pada bayi adalah dengan tidak membubuhkan apapun pada pusar bayi, menjaga pusar bayi agar tetap kering. Bidan harus memberikan konseling kepada ibu dan keluarga mengenai perawatan tali pusat yang benar supaya tali pusat segera lepas dan tidak terjadi infeksi. Jadi tindakan yang harus dilakukan bidan berdasarkan kasus tersebut adalah B. Memberikan nasihat kepada keluarga. Selanjutnya, seorang ibu melahirkan bayi di rumah sakit 6 jam yang lalu dengan berat badan lahir 3000 gram. Hasil pemeriksaan warna kuning pada seluruh tubuh bayi, pernapasan 60 kali per menit, dan suhu 36,8 derajat Celcius. Apakah diagnosis yang tepat untuk kasus tersebut? A. Ikterus fisiologis, B. Ikterus patologis, C. Ikterus hemolytik, D. Ikterus obstruktif, E. Kern ikterus. Ikterus fisiologis timbul pada hari kedua dan hari ketiga dan menghilang pada minggu pertama, selambat-lambatnya adalah 10 hari pertama setelah lahir. Ikterus patologis terjadi pada 24 jam pertama. Kadar bilirubin serum melebihi 10 mg/sen pada neonatus cukup bulan dan 12,5 mg/sen pada neonatus kurang bulan. Ikterus hemolytik, bilirubin serum terutama terdiri atas bilirubin yang belum terkonjugasi dan tes fungsi hati yang lain biasanya normal. Ikterus obstruktif terdiri atas bilirubin yang terkonjugasi. Sedangkan Kern ikterus yaitu tertimbunnya bilirubin dalam jaringan otak sehingga dapat mengganggu fungsi otak dan menimbulkan gejala klinis sesuai tempat timbunan. Jadi jawaban yang tepat adalah ikterus patologis karena dalam kasus terjadi pada 6 jam pertama, yaitu sesuai dengan ciri-ciri pada ikterus patologis. Demikianlah video kali ini. Kita jumpa lagi pada video selanjutnya. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.